Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Saya Muhammad Jufri SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tojo Una-Una, guru SD Negeri 4 Empana. Berikut adalah pengajar praktik saya, Pak Tayyib T. Ahmad, dan fasilitator saya, Pak Kamarudin. Assalamualaikum Ibu Matia. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah melakukan coaching sebelum supervisi, dan kemudian kita melakukan pengambilan video ya pada saat supervisi di kelas ya. Nah, jadi sesuai dengan jadwalnya, berarti hari ini kita melakukan coaching terkait dengan pasca observasi supervisi yang kemarin. Ya, bagaimana Ibu, sudah siap? Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu, yang pertama tentunya kita melakukan coaching kemarin memiliki tujuan ya. Tujuan yang dimaksud itu seperti apa? Ya, jadi kita ini sebagai guru kan tentunya setelah melakukan disupervisi atau diobservasi, baik itu dari kepala sekolah atau guru sama teman guru ya. Ya, tentunya salah satu tujuannya itu untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang kita sudah rencanakan itu apakah sudah sesuai dengan RPP, atau apakah proses pembelajaran yang ada dalam kelas itu sudah menyenangkan atau menarik bagi siswa. Iya. Baik. Baik, ya, benar sekali Bu. Ya, terkait dengan tujuan tentunya memperbaiki ya, atau mencari apa yang kurang ya, gitu ya. Ibu, selanjutnya dari hasil kita kemarin supervisi akademik itu yang Ibu sudah lakukan, kira-kira ada ya hal-hal yang Ibu rasakan mungkin masih kurang atau seperti apa yang tidak sesuai dengan RPP kiranya begitu, kira-kira seperti apa? Tentunya pembelajaran yang saya laksanakan kemarin belum maksimal, saya pikir ya, belum maksimal atau belum inilah lengkap lah. Yang pertama itu kalau biasanya kan di dalam awal kita itu ada doa pembelajaran kebiasaan. Ya. Itu kan terbiasa, cuman kemarin agak ibu barangkali karena belum juga mau di video, itu salah satu yang tidak sesuai dengan dalam RPP. Kemudian juga yang kedua, saya terlalu banyak menjelaskan materi sehingga waktu yang diperlukan sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan lain tidak terlaksana. Misalnya saya ingin memberikan game interaktif pada saat selesai pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran itu ya tidak dilaksanakan. Kemudian juga pada saat proses pembelajaran itu kan ada biasa presentasi, setelah presentasi ada diskusi ya. Biasanya kurang, kemarin ada tanya jawab sebenarnya cuman kurang. Itu karena waktu juga itu salah satu yang perabaan yang tidak sesuai yang direncanakan. Oke, baik. Memang kalau saya lihat dari hasil video kita kemarin, memang ada beberapa langkah di dalam RPP itu tidak terpenuhi atau tidak terlaksana, termasuk kita sampaikan tadi doa. Kemudian karena banyak menjelaskan, akhirnya untuk akhir pembelajaran sudah dilupa tidak cukup waktu untuk kuis. Nah, dan diskusi tentunya sudah tidak cukup waktu. Nah, jadi setelah Pak Ibu jelaskan tadi, kira-kira langkah ke depan ya yang Ibu perbaiki atau yang Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, tentunya langkah yang saya ambil sebagai saya guru wali kelas 5 yang saya lakukan mencari strategi pembelajaran yang lebih baik ya, yang menyenangkan bagi siswa. Yang paling utama sebagai guru itu utamanya harus menyiapkan RPP baik. Kemudian juga media harus mendukung pembelajaran. Media itu memang harus maksudnya harus disiapkan. Jangan kita kalang kabut lalu media apa mau disiapkan. Karena kalau kita menggunakan infokus memang harus disiapkan, memang jangan sampai pada saat pembelajaran itu yang dicari di mana infokus. Ya, kemudian juga metode
metode pembelajarannya, metode yang seperti bagaimana yang harus dilakukan. Misalnya kalau menggunakan metode misalnya eksperimen atau percobaan, memang bahan atau alat itu memang harus disiapkan sebelum pembelajaran itu ya, supaya kita tidak kabut lah kita sebagai guru. Ya, selanjutnya juga saya merasa bahwa kemarin itu dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya itu saya sangat berkesan karena sebelum-sebelumnya kan tidak menggunakan media, menampilkan media ya, seperti video. Itu sangat menarik bagi siswa karena ada gambar-gambar, kemudian suara-suara juga itu menarik bagi siswa. Ya, itu sangat bagus sekali. Saya rasa saya mau meningkatkan itu ke depannya. Itu. Berarti memicu murid ya, termotivasi untuk mau untuk belajar ya. Ya memang Bu, betul Ibu sampaikan bagaimana mempersiapkan itu. Jadi semacam fokus juga harus sudah standby ya sebelum memulai pembelajaran. Jadi pada saat sudah mulai kan sudah hidup, sudah on, sudah bisa siap pakai. Jadi kalau takutnya nanti kalau macam belum siap berarti waktu itu sudah habis di situ. Iya, karena kan kita sebagai guru ini memang harus itu melatih diri tadi untuk apa namanya belajar mencoba. Iya, belajar itu tadi karena itu semua harus disiapkan betul-betul itu seperti bagaimana caranya menggunakan infocus supaya nanti kita guru kalau di luar disuruh lagi baik Bu, langkah yang akan Ibu terapkan atau perbaiki atau lakukan ke depan ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik ya. Harapan kita juga di sini agar terlaksana Bu ya. Nah tentunya Bu, untuk terlaksananya itu kira-kira bagaimana prosesnya atau komitmen yang Ibu bangun dari sekarang untuk melaksanakan itu semua? Ya, tentunya saya sebagai guru ya harus lagi banyak-banyak belajar ya, banyak belajar untuk mencari strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa supaya siswa itu tertarik untuk belajar, fokus di dalam kelas, tidak kayak biasanya keluar masuk. Jadi interaktif pembelajarannya kan? Ya. Kemudian juga harus ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga dukungan dari bapak sendiri kan sejak ya inilah kerjasama dalam berkolaborasi atau kerjasama dalam mencari tadi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi intinya saya sebagai guru masih ini belajar lagi untuk lebih mencari strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya, supaya di dalam kelas itu mereka fokus, mereka senang hati lah, artinya ada timbal balik lah. Iya. Mereka juga senang ingin bertanya kan terkait dengan, kalau ingin bertanya siswa berarti siswa itu sudah merasa terpancing dengan pembelajaran kan ya, jadi pembelajaran yang ingin Ibu mulai tentunya mengacu pada apa misalnya tayangan video di dalam YouTube atau apa, tentunya itu juga bisa membantu ya bagaimana melakukan proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan RPP dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid ya. Oke Bu, mungkin itu saja ya coach kita hari ini. Tinggal ke depan nanti saya harapkan apa yang Ibu sudah laksanakan itu atau apa yang Ibu akan laksanakan atau aksinya akan nanti ke depan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Terima kasih banyak sudah bersama kami di sini bersama pengajar praktik saya Pak Ayat, saya sendiri Muhammad Yopi dalam guru penggerak bersama Ibu Mardian. Oke, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih.